Hikmah dari kitab-kitab karya para ulama besar Islam. Saatnya Anda bergabung. Majelis Ilmu. Majelis Ilmu. Suara Muslim. The best religious radio network. Suara Muslim, The Best Religious Radio Network. Alhamdulillah mitra Muslim, malam hari ini saya Dani Rahmati yang bersama Anda di 93,8 FM Suara Muslim Surabaya. Ada juga rekan-rekan di Suara Muslim Lumajang, Suara Muslim Tuban, Suara Muslim Batu, dan mitra Muslim malam ini turut bisa menyaksikan kami dari channel YouTube Suara Muslim TV dan melalui radio streaming dimanapun saja berada. Mitra Muslim, di malam ini insya Allah kita akan bersama di dalam Majelis Ilmu Tibun Nabawi dan kita akan membahas salah satu tema tentang mencegah dan mengobati kanker usus, yaitu penyakit mematikan nomor 4 ya Mitra Muslim. Nah, kanker usus ini sering datang tanpa gejala yang jelas ya Mitra Muslim, banyak yang baru sadar saat sudah memasuki stadium yang lebih lanjut. Padahal bila dikenali lebih dini, kanker usus ini bisa dicegah dan peluang sembuhnya jauh lebih besar. Nah, malam ini kita akan bahas mitra muslim, apa itu sebenarnya kanker usus, kemudian faktor resikonya, serta bagaimana langkah pencegahan dan deteksi dini yang tentu bisa kita mulai dari saat ini. Kita sudah bersama, ada Ustadz Ahmad Nidom dari founder Tibun Nabawi Holistic Care ya. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz Nidom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kabar baik Ustadz di malam hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita bahas selanjutnya Ustadz ya tentang kanker usus ini ya. Penyakit mematikan nomor 4 Ustadz ya. Ya, gimana Ustadz penjelasannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mitra muslim yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita melanjutkan materi tentang pembahasan kanker usus, marilah kita haturkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, kepada sahabat-sahabat tabiin, semoga kelak mendapatkan sahabatnya. Bagi mitra muslim yang sekarang lagi sakit dan berjuang untuk mencapai kesembuhan, saya doakan semoga secepatnya lega sembuh, diangkat semua penyakitnya oleh Allah, dan diberikan kelapangan rezeki supaya bisa secepatnya untuk berobat. Amin. Ini sebenarnya ada hubungannya yang minggu kemarin Mas Dani. Iya. Jadi kalau ini kan ini nanti untuk materi penyakit-penyakit itu saya ngikut ini guys, bertahap guys. Nanti kalau yang sebelumnya itu kan tentang ambeien ya. Jadi berhubungan dengan pola makan sebenarnya. Jadi kita mengulas pada pelajaran sebelumnya. Jadi semua penyakit berawal dari perut. Semua penyakit semua berawal dari perut. Dari apa? Dari makanan, pola makan kita yang sehari-hari yang tidak sehat. Itulah yang menyebabkan terjadinya awal penyakit. Jadi mungkin sekarang pertanyaan gini kenapa zaman sekarang kayak penyakit kanker, kayak penyakit stroke itu kok sudah menjadi sudah menjadi umum di masyarakat, di tengah-tengah kita ya. Sebenarnya kalau kita lihat juga rumah sakit sekarang banyak gitu kan. Rumah sakit banyak, alatnya canggih. Terus tapi yang antri juga banyak juga sekarang. Itu yang jadi fenomena sekarang itu kan yang aneh kan. Sebenarnya kalau semakin rumah sakitnya banyak, alatnya canggih, seharusnya kan tingkat kesembuhan kan semakin banyak harus sembuh kan. Betul. Tapi justru malah sekarang berbanding lurus gitu loh. Berbanding lurusnya jumlah pasien semakin banyak juga. Jadi setelah dari situ kita bisa melihat bahwa ada perilaku dari kita yang memang tidak berubah, yang tidak mengikuti perkembangan zaman Jadi kalau pada podcast sebelumnya itu pernah saya singgung ya, kalau yang pernah hidup tahun 1990 guys, itu orangnya lebih sehat-sehat. Kalau sekarang kan semakin kesini semakin sakit semua. Ya Allah. Ya itu yang terjadi kan. Jadi kalau yang dulu itu yang saya pernah singgung pada podcast sebelumnya itu jadi dulu kalau di bawah 90 itu kita hiburan cuma TVRI jam 10 sudah tidur. Terus dulu ada mie instan, makan instan itu jarang banget ya, ada tapi enggak banyak. Terus juga hiburannya terbatas, terus makannya juga terbatas juga. Itu lebih sehat. Tapi semenjak mulai tahun 2000-an tahun 2000 itu
apa namanya, ada perubahan perilaku. Jadi pola makannya yang mulai kacau ya, mulai semua makan serba instan, Iya. warkop 24 jam buka, apa namanya, internet 24 juga buka, juga apa namanya, warung kelontong pun buka 24 jam. Itu yang menyebabkan terjadi perilaku perubahan perubahan genetik kita. Jadi kita nggak siap sebenarnya. Jadi, orang-orang sekarang kan mikir semua makan boleh dimakan, padahal ada batasan-batasannya yang kita harus tidak boleh makan. Karena semua penyakit itu berasal dari perut berasal dari makanan. Nah, pada minggu kemarin kan sudah kita bahas adalah ambeien. Jadi kalau kita pengen lihat sehat, ini sekedar sekedar mengulas pada materi sebelumnya nggih, supaya mitra muslim nggak bingung, supaya apa, mengingat kembali pelajaran sebelumnya. Jadi, tubuh kita itu ada jam kerja. Jadi kalau kita mau melihat kita sehat apa enggak, lihatlah pagi. Antara jam 5 sampai jam 7 pagi, itu usus besar membuang racun melalui BAB. Jadi sisa metabolisme dari usus kecil itu kerjanya jam, 1 siang sampai jam 5 sore itu usus kecil itu, menyaring makanan, setelah itu nanti diberikan ke usus besar. Jadi dari situ 14 jam di usus besar itu seharusnya 14 jam seharusnya, makanan yang kotoran sisa metabolisme itu harus dibuang. Yang jadi masalah adalah, apa namanya, jika tidak bisa dibuang antara jam 5 sampai jam 7 pagi kita tidak bisa BAB, dipastikan penyakitnya berpenyakitan kita. Pada, podcast sebelumnya sudah pernah saya jelaskan juga untuk melihat penyakit pun bisa lihat dari mana, dari telapak tangan ya, pada telapak tangan bisa dilihat dari mana, ruas yang kedua. Jadi ruas kedua itu kalau warnanya apa namanya, kehitam-hitaman dipastikan perut kita kotor. Nah, bisa juga dilihat dari, jari kelingking. Jari kelingking kita ini juga biasanya kalau hitam-hitam juga biasanya ada kotor-kotor perut kita, nggih. Jadi di situ. Pada minggu kemarin kita sudah membahas tentang ambeien. Jadi Iya. dari, untuk pagi itu kita sebenarnya bisa kita sehat apa enggak, kita lihat pagi. Jadi kalau kita jam 5 sampai jam 7 pagi kita tidak bisa BAB, dipastikan perut kita kotor. Nanti penyakitnya pertama adalah sembelit dulu nggih, sembelit nanti ndak bisa BAB. Yang kedua adalah nanti biasanya ambeien, ambeien nanti bisa ambeien dibiarkan terus-menerus, perilaku yang tidak sehat, makanan yang tidak sehat juga akhirnya terjadi penyakit kanker usus atau kolorektal yang sekarang menduduki peringkat yang keempat. 4 ya Allah. Ya, jadi perempat Jadi kalau kanker payudara itu nomor 1, yang kanker usus itu peringkat keempat. Jadi di situ. Jadi apa namanya, kalau kita mengacu pada di Indonesia itu jumlah, penderita kanker, apa namanya, kanker, kolorektal itu menduduki, dia menyumbang sekitar 7,9%. Iya. 7,9% itu kalau di data tahun 2018 ya, jumlah kasus kanker seluruh Indonesia 348.000, jadi angka kematiannya sekitar 200.000. Jadi kalau dilihat sekitar itu mungkin jumlah, kanker untuk ususnya itu sekitar 21.000. Iya. Itu. Jadi seperti itu. Jadi apa namanya, eee, untuk melihatnya gimana? Pada podcast yang sebelumnya sudah pernah saya ini ya, jadi kalau melihat kita sehat enggak, apalah lihatlah pagi pada saat kita BAB. Jadi kalau BAB yang bagus itu adalah bentuknya fesesnya itu adalah panjang ya, warnanya kuning, terus nyempuk. Jadi kalau kanker itu biasanya ada ini, sudah bentuknya itu apa namanya, meringkil-meringkil gitu ya, Iya. berdarah. Jadi kalau berdarah terus-menerus itu adalah tanda-tandanya ada kankernya. Jadi tanda-tandanya lainnya apa biasanya nggih? Gejalanya biasanya nggih, rasa lemah. Jadi lemah, kelelahan yang nggak jelas, terus, perut masih terasa ada isinya walaupun sudah BAB nggih, penurunan berat badan. Jadi penurunan berat badan itu biasanya kalau penurunan berat itu nanti berhubungan dengan HB-nya ya, kalau salah satu tanda kalau ada kanker itu biasanya HB-nya turun drastis, jadi itu seperti itu. Terus, apa namanya, tadi itu, di daerah fesesnya itu ada apa namanya, ada darahnya juga, terus, apa namanya, rasa nyeri ya, biasanya kalau kalau penyakit udah, kronisnya sudah parah itu memang ada nyerinya, nggih. Itu dulu Mas Dani, Nggih, iya. baik. Kita jeda dulu Mitra Nggih. Muslim dan juga Ustadz, nanti insyaallah kita akan sudah banyak bergabung, dari tadi telepon di 0315624555 dan Mitra Muslim nanti boleh untuk
bergabung ya dari komentar YouTube Suara Muslim TV. Kami akan segera kembali tetap bersama di Majelis Ilmu Tibun Nabawi. Mencerahkan, menyejukkan, kapanpun, dimanapun, di saat suka maupun duka, berbagi inspirasi, saling hidupkan silaturahmi. Suara Muslim mengisi waktu-waktumu, selalu. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Toko Suara Muslim belanja berkah untuk media dakwah. Toko Suara Muslim belanja berkah untuk media dakwah. Mencerahkan, menyejukkan, kapanpun, dimanapun, di saat suka maupun duka, berbagi inspirasi, saling hidupkan silaturahmi. Suara Muslim mengisi waktu-waktumu, menemanimu selalu. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Majelis Ilmu. Ya baik, terima kasih Mitra Muslim, masih di Majelis Ilmu dan kita masih membahas kanker usus. Ada Ustadz Ahmad Nidom, founder Tibun Nabawi Holistic Care, dan saya Denny Rohmati. Mitra Muslim, tadi penyebab kanker usus salah satunya dipengaruhi perubahan gaya hidup yang tidak sehat ya Mitra Muslim. Dibandingkan tadi Ustadz dengan zaman dahulu, orang banyak mungkin mengkonsumsi makanan yang mungkin serat tinggi, kemudian bergerak aktif Mitra Muslim, dan juga jarang terpapar makanan olahan. Dan kalau yang saat ini pola makan cenderung tinggi, itu biasanya makan makanan yang serba instan Mitra Muslim ya. Dan tentu perubahan inilah membuat risiko kanker yang terus meningkat, termasuk kanker usus yang kita bahas di malam hari ini. Bisa bergabung di 031 5624 555, WA bisa di 0855 3938. Ada penelpon dulu Ustadz, Ibu Siti. Ibu Siti, Assalamualaikum, bisa dikecilkan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik Ustaz nih, Ibu? Ya, sehat? sehat alhamdulillah, panjenengan. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, ya silakan. Ustadz sehat nggih? Alhamdulillah Ibu. Begini Ustadz, untuk menjaga kesehatan usus atau lambung, lambung sama usus lain gitu ya Ustadz? Beda Bu, gini. Beda nggih. Ya, untuk menjaga kesehatan lambung, saya selain minum Tajen, terus minum temulawak Ustadz. Nggih. Yang seperti ini, yang sudah. Iya. Ya, apa sih, Mas? Kan tak ngomong. Iya. Radionya Radionya mungkin Halo. dimatikan saja Ibu. Nggih. Iya. Nggih.
feedback yang saya buat ini loh Ustadz, temulawak saya parut terus direbus Iya. terus tapi jadinya nanti instan, jadi tinggal seduh sama air Oh, iya. panas tinggal diminum gitu. Hmm. Apa itu baik untuk kesehatan usus lambung atau usus juga boleh nggak Ustadz? Hmm. Oke, Kapan bisa? itu saja Ya Ibu. itu seperti yang saya kirimkan fotonya itu jadinya gitu Oh itu iya, Ustadz. iya, nggih, nggih. Matur nuwun Ustadz nggih penjelasanipun. Iya. Mugi Ustadz bersama Mas Dani sehat selalu. Amin, amin ya robbal Dalam alamin. Terima lindungan kasih. Allah Subhanahu wa Amin, taala amin, Ustadz, amin, banyak rezekinya, amin, panjang amin, umur, diberi umur yang barokah. amin. Amin. Oke. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Bu Siti semoga juga sehat selalu. Jadi mungkin dipersiapkan terlebih dahulu tadi Ustadz, kemudian direbus, kemudian disimpan dan diminum Ustadz mungkin setiap hari. Jadi kalau tajin itu bagus untuk lambung Ibu. Jadi lambung nggih. Terus kalau untuk temulawak itu bagus untuk pencernaan, untuk meningkatkan nafsu makan, terus juga bisa dipakai juga untuk melancarkan menstruasi. Itu mawon. Jadi memang diparut dulu nggih. Jadi diparut dulu, diperes, diambil airnya, diminum. Nggih. Oke, baik, terima kasih Ibu Siti. Semoga sehat juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu Maryam dari Jember, silakan Ibu. Iya. Alhamdulillah. Ya, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, sehat Ibu. Sehat ya, alhamdulillah Ustadz. Kan kalau Ustadz sehat kan bisa bincang-bincang, nanya-nanya gitu. Iya, Ibu juga harus sehat juga berarti. Iya, alhamdulillah. Iya benar yang dikatakan Ustadz yang barusan itu. Kalau dulu sekitar 90-an itu orang sakit seperti sekarang ini jarang sekali. Jarang ya. Iya. Oke. Iya. Sekarang ini kalau sakit dikit-dikit operasi, dikit operasi. Kayaknya operasi sekarang jadi kebanggaan. Tapi di dalam itu kan itu ada kan kadang ya operasi belum sampai mencapai umur itu sudah meninggal kan. Semestinya ya Ustadz, semestinya kalau masih ada jalan keluar kan jangan dioperasi kan seperti helbar-helbar seperti itu. Ya, yang pertama ini Ustadz yang pertanyaan anak. Nah, yang kedua, kalau misal ya ada orang kan sekarang ini sudah banyak tergantung kepada obat. Ini kadang ada teman ini saya hidup ini tergantung sama obat. Itu apakah tidak bisa dihentikan Ustadz? Obat-obat itu apakah tidak bisa dihentikan? Ya. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Semoga Mas Dani Ustadz sehat selalu. Amin, panjenengan juga Ibu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Maryam Ustadz. Beliau mungkin dua pertanyaan tadi Ustadz. Kalau bisa apakah penyakit itu harus dioperasi? Apakah ada jalan lain? Yang kedua, orang yang sudah tergantung hidupnya dengan obat Ustadz. Jadi semua serba instan Bu. Jadi semua sekarang itu kan semua serba zaman now itu semuanya minta cepat-cepat, cepat sembuh, cepat tersaji, cepat semua tersedia. Jadi semua serba cepat termasuk pengobatan. Jadi pengobatan pun sekarang orang itu kepengennya cepat sembuh gitu kan. Dengan berbagai cara. Dengan cara makanya kadang-kadang orang-orang terbuai. Kalau setelah dioperasi nanti sembuh, enggak jamin. Nggak jamin Ustaz Nggak jamin. Nggak jamin. Pada kesempatan yang sering saya podcast sebelumnya sudah saya sering sampaikan nih. Sebagus apapun obat, semahal apapun obat, sebaik apapun operasi, jika kita tidak merubah perilaku kita, terutama pola makan, percuma. Bukannya saya menakut-nakuti ya, bukan saya pesimis enggak. Karena semua penyakit adalah karena faktor makanan. Jadi kalau kita sudah, makanya kalau di Tibun Nabawi kan diajarkan adalah kita kalau di medis fokus pada penyembuhan, pada pengobatan. Kalau kami fokus pada penyebabnya apa, itu yang diperbaiki. Makanya saya katakan sebagus apapun obat, semal apapun, jika kita tidak merubah perilaku, nanti setelah dioperasi nanti akan kambuh lagi. Makanya kan
itu kan hanya sebagian ini. Jadi operasi itu kan hanya instan, membuang penyakitnya kan, membuang penyakit. Tapi penyebabnya kan ada. Nah, kalau penyebabnya ini tidak pernah diperbaiki ya, nanti setelah operasi balik lagi, balik lagi, balik lagi. Dan sekarang pertanyaannya sampai kapan kan gitu kan? Gitu kan? Paling gampang lah misalkan kalau misalkan ada orang yang ini yang sakit jantung ya. Sakit jantung biasanya yang kalau kalau cari instannya adalah mereka rata-rata adalah pasang ring. Nah, sekarang kan pertanyaannya mau pasang ring sampai berapa? Gitu kan. Nah, sedangkan kalau sakit jantung itu salah satu penyebabnya karena ada kolesterol tinggi. Kolesterol tinggi jadi ada dua penyebab, bisa disebabkan karena ginjalnya yang bermasalah atau bisa disebabkan karena livernya yang bermasalah. Kalau liver nanti berhubungan dengan perilaku pola tidurnya jam berapa? Apakah jam 11 malam tidur apa enggak? Kalau misalkan jam 11 malam masih begadang ya, penyebab karena kolesterol tinggi karena menyebabkan jantung itu, ya itu harus diperbaiki. Kalau penyebabnya adalah tidurnya harus di bawah jam 11. Kalau misalkan itu penyebabnya karena ginjalnya, ya ginjalnya diperbaiki. Jadi makanya di Tibun Nabawi itu kami kalau menangani pasien itu enggak langsung keluhannya apa langsung diobati, enggak. Kami lihat dulu, kami observasi dulu penyebabnya apa, triggernya apa, baru diobati. Jadi kalau trigger utama, penyebab utama diobati, insya Allah penyakit itu akan sembuh dengan sendirinya. Nah itu memang butuh waktu, nggih. Jadi makanya ada pertanyaan, Ustadz pengobatan lama? Iya, karena yang diperbaiki adalah perilaku kita. Jadi bukan obat. Obat itu hanya sebagai untuk membantu aja. Makanya kan obat-obatan yang sering dipakai itu adalah obat-obatan nyeri. Jadi kalau mungkin ada pertanyaan, kalau pakai obat medis kok cepet Ustaz? Iya, karena rata-rata pakai obat nyerinya atau saraf. Jadi enak enak menghilangkan rasa sakit tapi penyakitnya masih ada. Nggih, itu yang itu nggih. Jadi karena semua serba instan, Bu, jadi sekarang orang pakai instan, dikit-dikit operasi, dikit-dikit operasi. Efeknya apa? Pasti, namanya operasi pasti ada efeknya. Yang kedua adalah obat bisa. Jadi kalau misalkan sudah pernah saya singgung ya, Bapak, yang bisa menyembuhkan siapa? Diri kita sendiri. Ya, diri kita sendiri yang bisa menyembuhkan. Makanya kan kadang orang tersugesti dengan obat. Kalau aku tidak minum obat, tidak sembuh. Nah, pernah sudah ini ya sering saya singgung ya bahwa apa yang kita ucapkan, ucapan kita, tindakan kita, perilaku kita itu adalah doa. Jadi kalau apa yang kita ucapkan itu adalah menjadi pembenaran sugesti. Jadi kalau kita bilang, aku kalau tidak minum obat ini tidak sembuh. Ya benar, karena kita sudah mendoakan dan itu mendoakan kita tidak sembuh. Dan itu secara tidak langsung ya, alam bawah sadar kita terbentuk. Makanya saya sering saya sampaikan pada podcast seperti ini, 88% penyakit disebabkan karena faktor pikiran. Pikiran berhubungan dengan apa? Dengan alam bawah sadar kita. Jadi kalau kita bilang, aku kalau tidak minum obat ini tidak sembuh. Nah itu sudah menginstruksikan pada otak kita untuk tidak sembuh. Padahal tidak seperti itu. Bisa. Jadi makanya caranya gimana kalau kita sembuh? Perbaiki, kita selalu afirmasi diri bahwa aku sembuh, aku sehat. Itu nanti alam bawah sadar kita akan membentuk kita untuk menjadi pribadi yang sehat. Tapi kalau kita sudah terbentuk bahwa negative thinking, bahwa aku enggak bisa, ya percuma diobati. Jadi di situ obat bisa ditekan? Bisa. Jadi mungkin kalau yang sudah sakit parah, bisa jadi kok enggak sembuh-sembuh, bisa jadi obat itu yang menyebabkan penyakit jenengan semakin parah. Pada podcast yang sebelumnya sudah pernah saya singgung ya, keseringan minum obat, efek jangka panjang itu kena ginjalnya, kena jantungnya, kena lambungnya, pengeroposan tulang. Itu jangka panjangnya. Jadi hati-hati. Jadi kalau yang sudah kelamaan minum obat bisa jadi jenengan tidak sembuh kok tambah parah, bisa jadi obat itu yang menyebabkan jenengan tambah parah. Caranya gimana? Kembalikan pada kodrat tubuh kita sebagaimana mestinya dan di Rasulullah sudah mengajarkannya semuanya. Iya, baik. Terima kasih Mitra Muslim. Penelpon tadi sempat keputus di 03156245555 termasuk yang saat ini menyaksikan kami dari channel YouTube Suara Muslim TV, Ibu Almira Nina, Ibu Bunda Afia Salamah ya, terima kasih. Ada Ibu Leni juga terima kasih, Adi Ami Putri, Mbak Kartika, Kak Miftahul Jana juga terima kasih. Satu WA lagi sebelum kita ke penelpon Ustadz, ada Ibu Sitia menyebutkan kena lumpur empedu, Ustadz, betul nggih?
Batu empedu mungkin. Batu empedu mungkin ya. Susah BAB, kapan hari pas bisa BAB disertai sedikit darah. Pertanyaannya beliau, apa obat secara tradisional Ustaz ya? Makan minuman yang harus dikonsumsi setiap hari itu apa saja Ustaz? Kalau apa nih Bu? Kalau dengan batu empedu jadi rutinkan konsumsi ini apa namanya cuka apel. Kalau misalkan enggak mau beli cuka apel, bisa pakai ini rutinkan konsumsi jus apel hijau. Oke. Jadi kalau batu empedu Bu, biasanya kebanyakan makanannya kolesterolnya tinggi biasanya. Salah satunya apa? Kebanyakan makan pentol, kebanyakan makan daging yang bergaji seperti itu. Ditambah dengan perilaku biasanya sering begadang. Tadi sudah pernah saya singgung ya Pak, kalau kita keseringan begadang tidur di atas jam 11 malam, jadi organ liver kita itu kerjanya jam 11 sampai jam 3 pagi. Jadi liver itu punya 500 fungsi. Salah satunya adalah dia mendetok racun secara alami. Fungsi yang lainnya adalah merubah lemak menjadi energi. Jadi kalau jam segitu, jam 11 sampai jam 3 pagi kita masih begadang, tidak tidur, maka lemak yang seharusnya menjadi energi tidak bisa dirubah oleh liver jadilah kolesterol. Jadi nanti salah satunya bisa masuk ke dalam pembuluh yang menuju ke jantung, nanti bisa jadi jantung bengkak, bisa jadi stroke. Kalau nanti sebagian lagi bisa masuk ke empedunya, terjadi penumpukan itu. Oke, ya. Baik. Terima kasih Mitra Muslim, kita jeda dulu Ustaz. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan. Penelpon bisa sambung di 03156245555. Kami akan segera kembali. Mencerahkan, menyejukkan, kapanpun, dimanapun, di saat suka maupun duka, berbagi inspirasi, saling hidupkan silaturahmi. Suara Muslim mengisi waktu-waktumu, menemanimu selalu. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Toko Suara Muslim belanja berkah untuk media dakwah. Toko Suara Muslim belanja berkah untuk media dakwah. Mencerahkan, menyejukkan, kapanpun, dimanapun, di saat suka maupun duka, berbagi inspirasi, saling hidupkan silaturahmi. Suara Muslim mengisi waktu-waktumu, menemanimu selalu. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan.
Anda sedang mendengarkan Majelis Ilmu. Majelis Ilmu. Majelis Ilmu Mitra Muslim, malam ini masih bersama Anda, ada Ustadz Ahmad Nidhom, founder Tibun Nabawi Holistic Care. Anda juga boleh follow untuk Instagramnya Tibun Nabawi Holistic Care, dan Anda juga bisa untuk pergi konsultasi ya ke rumah Tibun Nabawi Holistic Care Mitra Muslim di Darmo Permai Selatan 17 nomor 25 Surabaya. Nomor telepon bisa di 0877 569 99337. Saya Dani Rahmati. Telepon tadi bisa sambung kembali Mitra Muslim malam ini 031 56 24 555. Sambil ada beberapa pertanyaan kalau dari YouTube Suara Muslim TV. Beliau menyebutkan ada Ibu Sakinah, Ustadz, cuka apel apa juga bisa buat asam lambung, Ustadz, karena rasanya asam. Tapi ada penelpon dulu, Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ida, silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, kalau mendengar dari semua penjelasan Ustadz itu Ustadz, berarti semua penyakit itu tergantung pikiran kita, nggih Ustadz. Oke. Nggih, Bu. Kalau salah satunya nggih. Salah nggih. satunya nggih. Ya, lanjut dulu Ibu. Selama gini, soalnya saya itu sering keluar masuk rumah sakit ya Ustadz. Dokter juga sering bilang gini, jaga pola makan, jaga pola pikir. Kalau jaga pola makan kan gampang gitu Ustadz. Iya. Yang sulit itu jaga pola pikir gitu Ustadz. Susahnya kenapa, Bu? Nggak tahu. Oh iya. Nah, soalnya saya itu pernah ini Ustadz, pernah dulu ya, 1,5 tahun yang lalu itu pernah ini ada gula sampai 260 gitu Ustadz. Iya. Jadi itu saya sampai sekarang itu saya agak berani makan gula, makan nasi itu aja takut Ustadz. Untuk jaga pola makan itu katanya kalau sudah 200 itu sudah ada gitu. Berarti Alhamdulillah sekarang itu makannya apa, Bu? makannya cuma sedikit, gak berani sekarang tapi makan banyak. pakai nasi putih masian ya berarti? Iya masih putih tapi sudah gak berani yang beras premium gitu. Oh, sekarang pakai premium berasnya? Enggak, beras selipan langsung. Oh, katanya lebih bagus yang itu. yang masih ada sosonya itu ya mungkin Ibu ya. Lanjut ya, Ibu. Mungkin yang beli yang dari selipannya langsung gitu Iya, lanjut. Terus kalau sekarang itu kan sudah ini sebenarnya Ustadz, sudah kadang itu kalau periksa itu cuma 100 gitu. Terus pernah 87 gitu. Sudah normal insya Allah ya Ustadz kalau sudah seperti itu. Jadi tetap aja Ustadz takut saya makan gula sama makan nasi ini Ustadz. Iya. Mohon jawabannya Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Iya. Ibu Ida. Jadi nggih Bu, 88% penyakit karena faktor pikiran. Jadi pikiran yang tidak sehat. Maka tadi saya ngomong tadi sudah bicara nggih. Jadi kalau kita kepingin sehat, rubah pola pikir kita, mindset kita, positive thinking. Jadi dalam tubuh kita tanamkan positive thinking. Kalau jenengan sering afirmasi, alhamdulillah aku sehat, alhamdulillah aku sehat ya. Itu sering lakukan seperti itu. Alam bawah sadar kita, otak kita itu sudah didoktrin untuk sehat terus ya. Tapi kalau kita aduh sakit. Nah, itu sudah di otak kita pun sudah dituntun untuk menjadi perilaku yang negatif thinking dan biasanya mental block, untuk merubahnya susah. Jadi semua penyakit karena apa? Salah satu adalah karena faktor pikiran. Tadi kalau Ibu Ida nyinggung bahwa tadi gula darahnya sampai 260 itu. Jadi kalau perilakunya sudah sehat, makanannya sudah sehat, kok masih kadar gulanya kok tinggi, bisa disebabkan karena salah satunya faktor stres. Pada podcast yang sebelumnya juga pernah saya singgung bahwa pada kita stres itu yang nanti akan muncul adalah hormon kortisol. Hormon kortisol itu letaknya di atasnya ginjal ya, namanya kelenjar adrenal. Dia dilepaskan pada saat kita stres, was-was, cemas, stres itu was-was, cemas, rideng gitu, penyakit yang negatif tinggi itu akan dilepaskan. Jadi kalau kita stresnya tinggi itu akan mengakibatkan
terjadinya tekanan darah tinggi sama kadar gulanya tinggi. Makanya kebanyakan kadang-kadang kalau orang di rumah sakit itu kenapa kok enggak sembuh-sembuh? Karena stresnya udah duluan Iya. daripada Masya Allah. Iya, Nggih. jadi rileks udah, Nggih. kembalikan pada Allah. Makanya kan tadi kalau Ibu tanya, bingung kenapa? Kita sebelum lahir Bu nggih, jadi sebelum lahir itu semua rezeki kita sudah diatur oleh Allah, Iya. jodoh kita sudah diatur oleh Allah, Mhm. dan kematian kita pun juga sudah diatur oleh Allah. Di Lauhul Mahfuz ya, jadi sebelum kita lahir sudah ditentukan kita. Pada saat sholat pun kita sudah sering membacakan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu diresapin apa mboten? Hafal saja Ustaz. Ya Allah. Iya kan? Mhm. Itu kan yang jadi masalah Mhm. sekarang orang itu, cuman membaca tapi nggak diresapi gitu Iya. kan. Sudah, tugas kita di dunia itu ibadah. Ndak usah mikir rezeki kita, ndak usah mikir anak-anak kita, ndak usah mikir suami kita. Tetap kita sebagai istri ya tetap menjalankan kewajiban kita sebagai seorang istri, tapi jangan terlalu dipikir nemen maksudnya, nanti rezekiku gimana, nanti anakku gimana, nanti cucuku gimana. Itu yang terjadi kan. Jadi makanya banyak orang-orang sekarang penyakitnya anak-anak karena apa? Jadi tidak fokus ibadah, hanya ngurusin dunia, padahal dunia sudah diciptakan oleh Allah untuk kita dan semua sudah disediakan semua untuk Allah. Tinggal kita berdoa, kita berusaha itu aja. Selebihnya mah dipasrah. Makanya kalau tadi penyakit asam lambung karena apa? Was-was, cemas, mikir segala sesuatunya sebelum belum terjadi sudah dipikir duluan. Iya. Itu jadi asamnya lambung naik semua. Gitu. Nggih. Baik. Terima kasih Ibu Ida yang sudah bergabung di 0855 300938. Penelpon berikutnya bisa sambung, termasuk ada mitra musim yang mengirimkan tadi pagi tadi beliau periksa Ustadz, cek gula darah, kemudian diabetes rendah, tensi 155/111, asam urat normal, kolesterolnya normal, tapi untuk meningkatkan menambah gula itu katanya harus minum ramuan. Itu gula saja dimakan atau bagaimana Ustadz ya? Karena agak ngeliyeng. Nggih. Jadi kalau kalau ini kan di bawah 100 nggih, ngeliyeng Iya. pasti. Jadi makanya kalau yang normal itu 100 sampai 180. Jadi makanya kan makanya saya sering sampaikan di sini nggih, rutinkan tiap bulan tuh ngecek 4 sekawan nggih, asam urat, kolesterol, kadar gula, tekanan darah. Fungsinya apa? Untuk melihat kondisi parameter dalam tubuh kita. Jadi kalau naik diturunkan, kalau rendah dinaikkan. Jadi sama kalau kadar gula tinggi itu juga lemas. Kalau Iya. kadar gula rendah juga lemas Lemas ya. juga. Kalau kadar gula rendah gampang udah diminum itu aja, yang manis-manis contohnya apa, teh manis udah cukup aja itu. Jadi nggak perlu harus beli obat yang lain, cukup itu aja, rutinkan minuman yang manis-manis, nanti kalau sudah kondisinya udah normal ya stop. Jadi nanti kalau efeknya apa ya rutinkan lagi cek tadi 4 sekawan tadi itu. Terus kalau tadi saya lihat nggih tekanan darahnya tinggi banget ini 155. 155. Tinggi. Tekanan darahnya Bapak Ibu tadi nih? Ibu Ainur dari Gresik. Iya. Tekanan darahnya tinggi Bu. Nanti kalau tekanan darah tinggi jangan rutinkan detok darah nggih, bisa bekam, bisa pastu, bisa donor darah. Itu yang wajib yang dianjurkan oleh Rasulullah. Terus untuk menurunkan tekanan darah jenengan rutinkan minum ketumbar nggih. Nanti beli ketumbar yang di online mawon atau beli kalau ada ketumbar yang warna coklat enggak apa-apa. Tapi kalau jenengan beli ketumbar di pasar itu sudah di-bleaching nggih, biasanya warnanya kuning. Nanti beli ketumbar yang organik warnanya coklat, nanti ambil 1 jumpot dimasukkan dalam gelas air panas yang 1 gelas itu, nanti setelah warnanya kuning diminum sehari 2 kali, insya Allah hari ketiga turun. Nggih. Iya, baik. Terima kasih Mitra Musim, Ibu Ainur, semoga lekas sembuh. Berikutnya Ustadz di 0855 300938 Bu Teddy Muniroh juga terima kasih yang bergabung. Ada yang bergabung, Ustadz penyebab batu empedu itu bagaimana Ustadz ya? Dan apakah harus dioperasi Ustadz di usia yang sudah hampir 70 tahunan Ustadz? 70 tahun nggih. Nggih. Tadi di awal sudah saya sampaikan Pak, jadi kalau untuk masih saya harus lihat dulu nggih kondisinya seperti apa. Jadi kalau masih bisa ditangani kalau bisa jangan dioperasi dulu Pak, kalau masih ada pengobatan lain nggih. Jadi yang pertama adalah diperbaiki pola makannya Pak. Kebanyakan kalau batu empedu kebanyakan makan makanan yang mengandung kolesterol tinggi, makanan
sering makan bakso, sering makan daging bergaji, terus perilaku pola tidurnya juga dirubah. Terus nanti kalau yang dirutinkan konsumsi adalah cuka apel. Nanti kalau misalkan itu tidak mempan, nanti jenengan WA ke kami, nanti kalau ada rekam medisnya kirimkan, kami coba pelajari dulu apakah ada trigger lain, penyebab lainnya selain batu empedu. Baik, terima kasih Ibu. Habis itu ada yang bergabung, Mbak ini ya, Mbak atau Ibu ini ya. Ustadz punya penyakit gatal, sudah dibawa ke rumah sakit, kemudian tapi kurang begitu cocok Ustadz sama obatnya. Apakah ada obat herbal lainnya Ustadz untuk menanggulanginya? Nah, gatal itu banyak penyebabnya. Jadi saya tahu dulu ya, ginjal mulai menurun fungsinya gatal. Gitu Ustadz. Sakit paru-paru juga gatal. Terus sakit liver juga gatal. Kadar diabetes diabetes tinggi itu juga gatal. Jadi harus tahu dulu Mbak. Jadi kalau bisa kalau ada rekam medisnya jenengan share ke kami, saya coba pelajari dulu. Jadi kalau misalkan ini kalau obat alaminya sementara dicoba dulu Tapi kan tadi saya sebutkan bahwa kita harus tahu dulu penyebabnya apa gatalnya itu. Kalau berhubungan dengan obat organ-organ, berhubungan fungsi organ, itu obat-obatan herbal itu biasanya sudah kurang mempan biasanya. Tapi sementara dicoba dulu coba ambil bunga kenanga. Bunga kenanga nanti coba dioleskan ke gatalnya tersebut, atau bisa juga bunga kenanganya dipakai untuk membuat teh. Jadi nanti bunga kenanganya direbus, diminum. Kalau itu misalkan enggak ngefek, saya harus tahu dulu apakah ada diabetesnya tinggi, apakah ada ginjalnya bermasalah, apakah livernya bermasalah. Kalau liver nanti coba perilaku tidurnya jam berapa, apakah juga ada penyakit paru-parunya. Jadi saya tahu dulu. Jadi nggak bisa diputusin obatnya apa. Jadi kalau jenengan nggak mempan, harus tahu dulu triggernya di mana. Selengkapnya Ibu, Bapak Mitra Muslim, ini karena tidak bisa kita bacakan semua, banyak WA, nanti bisa disampaikan WA-nya langsung ke Tibun Nabawi Holistic Care di 087756999337. Ustadz, kalau kita lihat di depan dan juga di tampilannya Mitra Muslim, itu bajakah apa itu Ustadz? Mungkin bisa disampaikan. Ini kebetulan kami sediakan obat herbal khusus untuk yang kanker tapi pada malam ini saya sediakan gratis bagi yang sakit kanker usus. Jadi Mitra Muslim yang sekarang lagi kanker usus dan lagi berusaha ikhtiar untuk cari pengobatan, kami sediakan herbal gratis. Caranya cukup mudah, follow IG kami. Nanti setelah di follow IG kami, jenengan langsung WA kami, nanti biodata obat herbal tersebut akan kita berikan ke jenengan. Dan bisa di-follow juga Instagramnya Tibun Nabawi Holistic Care, dan juga YouTube-nya sama Ustadz ya? Sama. Tibun Nabawi Holistic Care ya. Ada banyak siaran yang itu di-upload ulang di YouTube-nya Tibun Nabawi Holistic Care. Sebagai kesimpulan Ustadz, tentang penyakit mematikan nomor 4 kanker usus. Mitra Muslim yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini jadi semua penyakit berawal dari perut. Jadi jaga pola makan kita, hindari makanan-makanan yang tidak mengandung serat, makanan instan, terus makanan-makanan yang junk food dan sebagainya. Itu sudah mulai dihindari. Perbanyak makanan yang mengandung serat sama buah. Contohnya apa? Contohnya pisang sama pepaya. Jadi rutinkan minum itu supaya perut kita sehat. Itu aja. Baik. Terima kasih Ustadz. Semoga sehat walafiat selalu. Ustadz, insya Allah kita akan lanjutkan pada Jumat yang akan datang Ustadz. Dan selengkapnya ketika Mitra Muslim nanti langsung berkonsultasi ke Tibun Nabawi Holistic Care, H-1 Ustadz ya, harus reservasi terlebih dahulu atau bisa WA terlebih dahulu di 087756999337. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Ustadz Ahmad Nidham, founder Tibun Nabawi Holistic Care. Bisa juga di follow Instagramnya Mitra Muslim, dan saya Dani Rahmati. Malam hari ini mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Muhammad Azhar sebagai videografer. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Anda telah mendengarkan Majelis Ilmu. Majelis Ilmu, Suara Muslim, the best religious radio network.